Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EZ, saya akan mencoba menyampaikan ini dalam waktu cepat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Judulnya adalah bagaimana masa depan umat Islam jika Amin menang atau kalah. Anies Muhaimin tentu maksudnya ya. Tentu ini dipertanyakan kepada Anies Muhaimin karena saya kira secara realita kita melihat bahwa gerakan perubahan ini diinisiasi, diharapkan, didorong banyak sekali oleh umat Islam mayoritas di Indonesia. Maka paling pantas ini memang disematkan kepada Anies Baswedan. Yang lain bagaimana? Ya tentu akan kita bahas juga ya. Prabowo yang polos tentang keumatan begitu ya. Kemudian Ganjar yang kelam dengan rekam jejaknya. Lantas kalau Anies bagaimana? Apakah sudah ada garansi 100%? Ya, saya kira selama namanya masih manusia, bukan malaikat, tentu garansi itu tidak ada. Tapi kalau bicara kecenderungan, ada prediksi yang bisa kita buat. Dan prediksi terbaik itu adalah yang didasarkan pada rekam jejak. Jadi akan kita lihat satu persatu bagaimana harapan umat Islam yang hari ini mulai tumbuh setelah sempat dikecewakan di 2019. Oleh siapa? Ya kita sudah tahu semua ya. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Saya sudah buat catatannya karena ini ada yang ditanyakan ke saya, sehingga ya sudah saya siapkan saja sedikit coretan-coretannya. Bagaimana masa depan umat Islam jika Amin menang atau kalah? Tentu apa yang terjadi pada masyarakat kita Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di dunia. Maka seperti apa manajemen, leadership yang dilakukan oleh pemimpinnya, itu akan menentukan umat Islam di dunia, ya, bukan hanya di Indonesia. Nah baik, sekarang kita akan mulai dulu. Kalau bicara rekam jejak, maka kita mulai dulu dari yang terakhir ya, nomor 3, dari Ganjar Pranowo. Kita tahu Pak Ganjar ini juga semua sama lah ya, saya kira semua mengklaim dekat dengan umat Islam. Tapi ya tentu yang akan kita lihat adalah indikator-indikatornya. Dalam banyak kesempatan kita melihat Pak Ganjar Pranowo sering mengklaim dekat dengan umat Islam, apalagi juga sering dijual juga ya sebagai sebuah catatan baik barangkali buat beliau bahwa dia adalah kakek mertuanya. Udah kakek mertuanya, jadi bukan kakeknya Ganjar tapi kakek mertuanya itu adalah tokoh NU. Ya betul, Kiai Haji Hisham Abdul Karim ya, pendiri pesantren juga di sana. Tapi tentu ketika kita melihat gerak-geriknya, ya mohon maaf, jarang sekali mencerminkan sebagai seorang umat Islam yang betul-betul soleh. Kan kurang lebih begitu ya. Kita ingin umat Islam terbesar di dunia ini dipimpin oleh orang yang soleh. Ya, maka kita akan lihat indikatornya. Misalnya Pak Ganjar yang sering dimunculkan ketika bicara tentang religius, tentang hal-hal yang sifatnya keagamaan, maka toleransi yang sering diungkapkan. Silakan masing-masing bisa langsung mengecek di internet ya. Yang sering digaungkan oleh Ganjar adalah persoalan toleransi. Padahal kalau pemimpinnya umat Islam yang betul-betul dia mengerti konsep Islam, maka soal toleransi tidak perlu lagi dipertanyakan, tidak perlu lagi dikampanyekan. Kenapa? Sudah cukup bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di era beliau sedang berkuasa, pemerintahan Madani. Kita lihat begitu terjaganya umat non-Islam dalam menjalankan ibadahnya. Ada contoh nggak di Indonesia? Ya oke lah, bisa kita buat contoh misalkan saat 212 ada seorang Kristiani, 2 orang ya, bersama keluarganya yang mau menikah di katedral. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita? 212 dibukakan jalannya. Dahsyat luar biasa, itu toleransi tertinggi yang mungkin bagian kita sudah lupa, tapi itu nyata sekali. Ketika yang kekuasaannya ada pada umat Islam, ya kan, kita anggap itu sebuah simulasi ya. Wilayah situ adalah wilayah yang sedang dikuasai meskipun hitungannya jam atau hari. Dibukakan. Nah,
Tapi tentu sekarang kita akan coba masuk pada apa yang terjadi. Ganjar Pranowo ya. Kita lihat beliau sempat beriklan iklan wudhu dan sholat di salah satu stasiun televisi punyanya Perindo ya. Haritanu RCTI Group. Masih ingat kan? Wudhunya ini tangan panjang nggak dilipat, nggak dinaikkan ke atas. Berarti wudhunya tangannya basah. Ini hal kecil yang kemudian menjadi sebuah indikasi gitu. Kan ketika kita meyakini sesuatu itu seperti apa, ini indikatornya harus kuat dulu gitu. Satu itu ya, wudhunya. Kemudian dalam banyak kesempatan kita melihat beliau sempat ikut sholawatan, tapi mulutnya seperti yang tidak sesuai dengan kata-kata sholawat itu, seperti yang komat kamit nggak jelas. Ya mohon maaf, ini kan bahasa tubuh, bahasa yang ada di permukaan. Apa yang ada di dalam kan kita ukur dari apa yang tampak gitu. Kan nggak bisa kita mengukur hati seseorang, kan nggak bisa kita mengukur iman seseorang. Kecuali itu dilihat dari indikatornya. Ini lagi-lagi indikator yang menjadi patokan kita ya. Kemudian tempo hari juga sempat beredar banyak sekali video-video bersama siapa itu ya, Babe Haikal kalau tidak salah. Babe Haikal sekarang ke Prabowo juga udah mencar-mencar sekarang. Di saat umroh itu gerakan rukunya tidak kurang tepat lah ya, masih ada bungkukan di belakangnya, harusnya kan rata ya. Apalagi ya, kemudian secara terang-terangan di Deddy Corbuzier podcast menyatakan nggak ada loh, emang masalah kalau saya hobi nonton film bokep. Iya. Itu kan menjadi catatan penting bagi kita umat Islam untuk melihat bagaimana tingkat keberagamaan seseorang. Nggak ada masalah, saya sudah dewasa, saya sudah punya istri. Loh, Anda itu pemimpin. Pemimpin itu akan diikuti oleh bawahannya. Apalagi kalau nanti jadi presiden, akan diikuti oleh anak-anak muda Gen Z dan sebagainya. Ngeri kali kalau itu diikuti. Kemudian hobinya lari-lari antar pulau. Dan di banyak kesempatan saya juga mengangkat itu bagaimana celana pendeknya itu terlalu naik ke atas sehingga atas lututnya masih kelihatan aurat itu, Pak. Itu haram untuk dipertontonkan ini. Kan kalau kita bicara aurat seringkali bicaranya apa, perempuan. Laki-laki juga punya aurat itu dari lutut sampai ke apa, pusar ya. Nah, itu ya catatan dari Ganjar. Kalau bicara wakilnya Mahfud MD ya tentulah kita tahu beliau juga seorang santri ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi kalau tingkat keberagamaannya. Tapi kalau melihat statement-statementnya kok seringkali membuahkan kontroversi sehingga menjadi gaduh media sosial. Ini saya kira juga tidak tepat sebagai seorang pemimpin, kurang bijak lah gitu ya. Itu nomor 3, sekarang geser ke nomor 2. Ini menarik kalau bicara Prabowo Subianto. Ini saya ini ya, kita lihat nih gambarnya. Saya lagi nyari nih Anies jadi imam sholat. Dapat nih gambarnya. Kebetulan ada Pak Prabowo juga di belakang. Kemudian Prabowo jadi imam sholat, nggak ada. Ganjar jadi imam sholat, nggak ada juga. Ya sudah, ini saja tadinya mau saya tampilkan tiga-tiganya. Nah, dalam konteks ini memang Pak Prabowo yang bisa dikatakan lah secara permukaan yang paling lemah dalam tingkat keberagamaannya. Dan itu diakui sendiri. Kita coba lihat ya, ini tayangan lama sekali. Tanggapi Lanyala, Gerindra akui Prabowo polos soal agama. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, ini yang 2019 sebetulnya ya, calon Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang polos jika ditanya soal agama. Hari ini juga saya kira sama begitu. Dia menanggapi pernyataan Lanyala Mataliti yang menyebut Prabowo tak berani memimpin sholat dan membaca Al-Quran. Kan tempo hari sempat ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa tingkat beragama yang tertinggi itu diraih oleh Ganjar Pranowo.
Tapi waktu itu yang masih Jokowinya masih ada di belakangnya, sekarang udah geser, berubah juga nanti. Kayaknya yang paling soleh jadi Prabowo ya, bisa jadi. Dan ada juga tantangannya kalau begitu ya sudah, karena akan memimpin umat Islam terbesar di dunia, ya udah tes baca Quran lah ya, atau tes sholat itu. Ada yang bilang nggak ada hubungannya itu, ya, apa kemampuan apa kepiawaian dia dalam membaca Al-Quran dengan memimpin. Ya ada dong. Islam dalam sudut pandang Islam sangat berkaitan itu. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kalau membacanya saja kita nggak bisa? Sederhananya kan begitu. Bagaimana kita mau melaksanakan nilai-nilai Islam kalau konsepnya kita nggak paham? Bagaimana kita bisa paham konsep-konsep Islam kalau bacanya nggak bisa? Pengen pupuk gratis, petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia. Amin, pamin.